Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, saya Andi Umar hadir di sore hari ini. Senang sekali menjumpai kembali Mitra JIC dan bagaimana kabarnya Mitra? Semoga sehat selalu. Di penghujung aktivitas untuk Anda di awal pekan hari ini, harapan kami semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Mitra JIC, di sore hari ini Andi Umar hadir kurang lebih 60 menit ke depan menemani Mitra JIC semua di satu program Dialog Pemuda. Dan program ini hadir dari kerjasama Divisi Infokom dengan Divisi Takmir, di mana salah satu komunitas yang ada di bawah Divisi Takmir adalah Madaris, Majelis Pemuda Jakarta Islamic Center. Nah, Mitra JC, di tema kita hari ini akan berbincang dengan salah satu program kegiatan yang dimiliki segera dilaksanakan oleh Madaris ini. Makanya untuk itu dialog kita hari ini kita berikan satu tema, Madaris Peduli Membuka Sinergi. Hadir bersama kita Sekretaris Umum Madaris periode 2019-2022, Mas Kamal Zainuddin. Iya. Iya, Mas Kamal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ade. Terima kasih sudah mengundang kita. Sama-sama, Mas Alhamdulillah. Kamal. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio, Mas Kamal. Iya. Sebenarnya kita undang salah satu yang sekarang masih dalam perjalanan. Kita akan Iya, tetap masih dalam perjalanan. mengawalinya, gitu kan, dengan Mas Kamal ini. Bagaimana kabar teman-teman di Madaris? Alhamdulillah, kabar teman-teman di Madaris luar biasa, masih tetap semangat meskipun kegiatan dalam masa pandemi gini, teman-teman masih tetap semangat gitu. Semangat untuk membangun jiwa spiritualnya Nah, dengan banyak kegiatan. iya. Ya, sekarang ini jumlah peserta atau jumlah anggota dari Madaris berapa, Bang? Mungkin jumlah dari Madaris sekitar ada 50. 50. Dan kita juga sebenarnya membuka juga, Pak. Membuka untuk kader Madaris. Nah, karena masih dalam masa pandemi, jadi acara itu kita tunda dulu. Tangguhkan sebentar Iya. ya. Oke. Karena mungkin satu dan lain hal gitu kan, karena kondisi pandemi akhirnya ditangguhkan kegiatan rekrutmen keanggotaan Iya, atau itu. peserta baru dari Madaris ya. Iya. Iya. Kita sebelum masuk ke tema kita, Bang Kamal, kegiatan apa sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Madaris? Kegiatan sekarang yang saat ini Madaris lakukan adalah berusaha untuk tetap konsisten di dakwah dan membantu umat. Apalagi di zaman-zaman sekarang banyak sekali ya kejadian-kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, yang saat ini bahkan di Jakarta pun terjadi tanah longsor dan banjir di daerah Jakarta Timur, Ciganjur ya. Ciganjur ya, sama Jakarta yang dari Ciracas. Iya, Ciracas Jakarta Ya, Timur. Jakarta Timur, Sama di yang dari Jakarta Selatan, Ciganjur ya. dan Jakarta Selatan. Oke. Nah, iya. Baik. Nih Bang Kamal, kita langsung fokuskan dengan perbincangan kita dengan satu tema, Madaris Peduli Membuka Sinergi, begitu ya. Dan satu pengantar, ada beberapa kejadian yang ada di Jakarta, khususnya hari ini, di mana kita juga saat ini berada, sehingga Madaris selalu saja berada di bagiannya untuk meringankan beban, gitu kan, meringankan beban dan memberikan bantuan. Nah, Bang Kamal mungkin bisa dijelaskan bentuk apresiasi yang akan diberikan oleh teman-teman Madaris dalam menyikapi sosial di bencana ini. Iya. Alhamdulillah, kami dalam menyikapi musibah yang telah terjadi, kami membuka open donasi. Open donasi itu bisa berupa makanan, sembako, pakaian layak, alat mandi, alat kebersihan yang mungkin saat ini dibutuhkan untuk masyarakat yang memang terkena dampak tersebut. Karena kan kita tidak tahu, mungkin hari ini kita kenyang, kita di sini kenyang, nyaman, tidur nyenyak, tapi kita tidak tahu di luar sana apakah saudara kita makannya kenyang atau nyenyak, ataukah keadaan mereka baik-baik saja.
Jadi kita pun berusaha untuk memakmurkan umat dengan membantu bersinergi. Untuk para donatur, untuk teman-teman juga yang ingin bergabung bersama kita, bisa menghubungi saya pribadi dengan bersinergi memberikan insya Allah semua yang kita lakukan apabila memang niatnya murni karena Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke. Awal tergerak untuk hadir di tengah-tengah beban yang sedang diderita oleh masyarakat yang kena musibah ini, gimana nih Bang? Mungkin sih awal pertama kita tergerak di sini karena kita selalu berpikir kita itu hidup ini apakah sendirian saja, apakah hanya untuk memikirkan diri sendiri, atau emang hidup ini hanya untuk kita aja. Tapi kita kan sebagai saudara muslim itu kan satu saudara juga. Jadi sama-sama, dan dalam kutipan nih yang sering kita dengar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia darinya, maka Allah akan melapangkan diri kita ketika di akhirat nanti, di hari kiamat, kesusahan di kiamat, maka Allah pun akan membantu kita. Dan barang siapa kesulitan dalam masalah hutang, ketika kita kesulitan ketika di dunia, maka Allah akan memudahkan bagi kita kesulitan yang ada di dunia dan di akhirat. Mungkin sih kita berharapnya bukan hanya karena ingin pamer tinggi gitu, ingin terlihat ria, ingin terlihat wah ini nih Madaris lebih unggul daripada teman-teman remaja yang lain. Kita tidak pernah mengharapkan titel itu. Biar saja, biar Allah gitu, biar Allah yang membalas. Jadi mungkin orang di luar sana berpikiran apapun itu, mungkin kita akan tetap menerima dengan lapang hati, lapang dada, karena Allah yang tahu. Gitu. Balik ke yang di Ciganjur, bencana banjir ya. Iya. Dan juga tanah longsor, juga yang di Ciracas. Iya. Ini bentuk donasi yang dihimpun oleh tim atau teman-teman yang dari Madaris, apa saja bentuknya dan bagaimana nanti untuk pendistribusian bantuan-bantuan tersebut? Seperti apa Bang Kamal? Mungkin kita bentuknya bisa berupa uang donasi atau barang-barang. Kita alhamdulillah udah ada donasi baju untuk korban. Mungkin kita nanti akan distribusi, datang langsung ke lokasi. Tapi kita di sana juga bekerja sama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap. Nah itu yang udah luar biasa banyak membantu tim ACT, bahkan sampai ke Palestina. Kita pun pengen banget gitu, seperti ACT gitu, yang udah kemana-mana membantu saudara-saudaranya yang memang kesulitan. Nah kita juga berharap dari bantuan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita dengan sedikit. Dan harapan kita kepada para donatur, kepada para teman-teman juga yang ingin mendistribusikan beberapa dari kelebihannya. Karena kan setiap apa yang kita miliki, ya, harta yang kita miliki saat ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Digunakan untuk apa tuh harta tersebut? Apakah untuk di jalan Allah? Apakah untuk membantu saudara-saudaranya? Itu kan lebih mulia lagi kalau misalnya emang digunakan dalam kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau digunakan hanya untuk poya-poya aja, hanya untuk kesenangan diri, itu tidak akan pernah habis gitu. Kalau hanya digunakan untuk
modal kesenangan sendiri. Karena kan setiap harta yang kita miliki ada hak untuk orang lain. Terutama mereka yang sangat membutuhkan. dalam hal Iya, ini untuk ya. mereka yang sangat membutuhkan. Ya, oke, tadi Bang Kamal sampaikan ada dibuka bentuk donasi dalam bentuk uang, makanan, pakaian layak Layak. pakai. Itu Obat. teknisnya dari masing-masing seperti apa? Kalau bentuk uang bagaimana difasilitasi oleh pihak Madaris yang membuka atau pendonasian ini, atau untuk baju misal seperti apa teknisnya? Kalau untuk teknisnya, mungkin dalam bentuk uang mungkin bisa donatur atau teman-teman yang ingin menyalurkan uang bisa melalui transfer atau bertemu dengan kita langsung. Dan kalau misalnya ada yang ingin menyumbang makanan ataupun baju layak pakai, tapi yang menyumbangnya itu pengen kita jemput, mungkin kita bisa menjemput langsung, datang ke rumahnya, mendatangi gitu. Jadi tinggal kita siapkan, dirapihkan gitu selanjutnya. Oke. Sejauh ini publikasi agar informasi ini sampai ke masyarakat luas sudah melalui apa saja? Mungkin kita mempublikasikannya melalui sosial media dari grup WhatsApp, Facebook, Instagram, baru dari segitu saja. Termasuk yang mungkin siaran publikasi. kita yang hari Nah, ini iya, ya. dan hari ini. Umumnya respon masyarakat ketika publikasi itu disampaikan baik dari sosial media atau mungkin secara personal seperti apa? Ini Bang Kamal. Kalau dari masyarakat emang benar-benar ini sih ada yang bilang, "Oh, insya Allah nanti saya bantu sebar lagi." Jadi kalau pas waktu sebelum-sebelumnya kita mengadakan open donasi, ada yang langsung menghubungi kita gitu, menghubungi, "Bang, saya pengen ini. Jadi banyak yang ngechat masuk. Ada yang pengen nyumbang sembako, makanan, alhamdulillah gitu. Dari masyarakat pun tergerak untuk sama-sama meringankan saudara kita. Alhamdulillah. Beberapa yang kita tahu bahwa Madaris tidak ini yang pertama kalinya, bukan ini yang pertama kalinya membuka kesempatan untuk bakti sosial. Iya, Beberapa bukan. di antara yang pernah terlaksana. Mungkin Bang Kamal bisa sebutkan dan seperti apa kegiatan-kegiatan yang sebelum ini terlaksana. Mungkin kegiatan sebelum-sebelum yang kita lakukan, salah satunya yang baru-baru kemarin hangat, kebakaran Kali Baru. Nah ya, kita pernah datang ke sana, memberikan donasi daripada donatur, obat-obatan, makanan, sembako. Karena di Kali Baru itu pakaian layak udah sangat membludak, jadi kita menutup untuk pakaian layak yang pada korban Kali Baru waktu itu. Dan pernah juga kita ke Rawaterate yang korban banjir di Pulau Gadung pas tahun 2020 awal tahun. Nah, bersama pihak JIC juga. Kita di sana bekerja sama dengan dokter Firman waktu itu. Sama divisi takmir yang ada di JIC datang langsung ke lokasi Rawaterate membantu masyarakat sekaligus menggugah itu semangat adik-adik di sana, karena kan kita tidak hanya memberikan sumbangan aja udah gitu, jadi kita juga memberikan motivasi untuk adik-adik di sana yang terkena musibah. Kadang kan kalau misalnya kita atau saudara kita terkena musibah, alangkah baiknya kita bisa menolongnya dengan meringankan bebannya atau dengan memberikan motivasi yang terbaik agar terus bersemangat, tidak putus asa, karena segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Nah, kalau kita lihat juga Madaris kan keanggotaannya umumnya anak-anak muda ya, anak-anak muda yang masih punya semangat yang tinggi, mobilitas yang juga yang cukup tinggi. Apakah bentuk donasi atau kegiatan yang diberikan kepada seperti korban banjir dan longsor ini hanya penghimpunan dana, atau ada juga seperti psikososial, memberikan kegiatan-kegiatan lainnya? Oh iya, kita juga pernah melakukan kegiatan untuk masyarakat. Mungkin pas waktu itu ketika Ramadan, kita membuka bersama tim JPRMI, membuka dapur umum. Jadi dapur umat. Jadi pas waktu saatnya berbuka puasa, kita udah menyediakan, dikirim ke masjid-masjid.
nasi box, dalam bentuk nasi box. Dan kita juga sudah melakukan Madaris membuat makanan nasi kotak untuk yayasan panti asuhan, panti sosial. Kita datang langsung ke sana, eh, berbagi cinta dengan teman-teman anak yatim piatu di sana, dan memberi beberapa yang bisa kita berikan. Alhamdulillah. Ya, jadi sudah banyak pengalaman yang menguatkan spirit teman-teman di Madaris untuk melakukan bakti sosial seperti yang terbaru ini adalah untuk longsor dan banjir di dua tempat, di Ciganjur dan juga di Ciracas Jakarta Timur ya. Iya. Dan tadi yang disampaikan oleh Bang Kamal dari Madaris bahwa Madaris dan teman-teman membuka kesempatan bagi masyarakat yang saat ini mengikuti siaran kita yang ingin mendonasikan sebagian hartanya. Tidak saja dalam bentuk uang, ada beberapa di antara yang juga Bang Kamal sampaikan tadi, ada yang bentuk pakaian, ya, ada juga dalam bentuk makanan, terus obat-obatan gitu ya. Selain tadi ada dana dalam bentuk uang, tentu diberikan kesempatan kepada tim dari Madaris. Untuk transfernya ke mana Bang? Kalau misal masyarakat yang ingin membantu dalam bentuk dana tunai begitu ya. Nah ya, mungkin kalau dari teman-teman dan para donatur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin memberikan donasinya bisa melalui rekening BCA. Oke, sebutin nama dan nomornya boleh? Bank BCA atas nama Aminah Darussalamiah. Nomor rekeningnya 4140668660. Ulang lagi boleh Bang? Sekali lagi Bang. Mungkin sekali lagi, Bank BCA atas nama Aminah Darussalamiah dengan nomor rekening 4140668660. Oke, baik. Ini tadi yang disampaikan oleh Bang Kamal, kalau saja bentuk donasi dalam bentuk uang tunai ya, silakan ditransfer ke nama dan nomor rekening tadi yang sudah disebutkan. Dan Bang Kamal sekali lagi tadi seperti yang Andi Umar sampaikan tidak sendiri di studio, ada siapa? Mbak Aminah ya? Iya, ada di studio, dan mungkin nanti kita juga akan tanyakan langsung karena Mbak Aminah adalah perempuan. Dan perempuan juga sepertinya sudah terbiasa juga turun langsung ke lapangan ya. Biasanya kalau Madaris sendiri ada pembagian tugas nggak? Kalau misal posko bagi perempuannya hanya di sini, untuk yang Ikhwannya mungkin di sini, seperti apa? Biasanya sudah Bang. Biasanya sih kita juga membagi, ketika bantuan donasi kita juga membagi-bagi tugas itu. Tugas dari teman-teman. Mungkin yang akhwat bagian ada yang dari tim medis. Kalau kita yang dari tim laki-lakinya yang bantu-bantu mengangkat barang-barang donasi, membantu masyarakat yang membereskan lokasi juga. Kadang kalau misalnya emang ada di suatu bencana itu mengadakan dapur umumnya gitu, mungkin kita juga bisa terjun membantu dapur tersebut. Kita juga pernah membantu memeriksa, memberikan obat kepada masyarakat, tentu juga didampingi oleh dokter. Iya. Kembali ke pendistribusian tugas, itu dari jumlah anggota Madaris yang kurang lebih ada 50 peserta, biasanya Bang Kamal pembagian tugas seperti apa tuh Bang? Apakah seluruhnya terjun di hari H atau ada beberapa di antaranya yang membiarkan untuk tetap membuka kesempatan bagi para donasi, atau seperti apa? Nah iya, mungkin kita beberapa terjun ke lokasi, dan mungkin kita hanya membuka open donasi, tetap buka, mungkin itu untuk keperluan masyarakat di luar sana, untuk yayasan yatim piatu yang memang membutuhkan semacam makanan ataupun sembako yang bisa kita berikan untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Iya. Banjir tanah longsor di Ciganjur Jakarta Selatan dan banjir Ciracas Jakarta Timur, dan nanti ini kegiatan yang akan bentuk donasi yang akan disalurkan oleh teman-teman dari Madaris dan juga tadi sampaikan bekerja sama dengan ACT. Iya. Silakan untuk mitra JC yang ingin bergabung
Nah, Bang Kamal, untuk teknis waktu ini, kapan ini kira-kira untuk setelah nanti terkumpul, kapan akan langsung pendistribusian, dan nanti pihak di sananya seperti apa nanti? Mungkin kita sih rencananya hari Jumat ini. Hari Jumat dari mulai kita mengumpulkan donasi dari para donatur. Setelah terkumpul, kita rapihkan, lalu bila mana kita ingin ke lokasi, kita menghubungi yang bekerja sama dengan kita dari pihak ACT-nya. Jadi kita bisa berangkat bareng-bareng ke posko. Oke. Nomor kontak yang bisa dihubungi, Bang? Mungkin mitra JIC yang ingin mendapatkan info lebih lanjut selain dari siaran kita hari ini, mungkin Bang Kamal bisa sebutkan beberapa nomor kontak agar masyarakat nanti bisa mengetahui info terdekat nanti ke depan. Mungkin untuk info yang bisa dihubungi, nomor saya pribadi 0814 1324 1481. Sekali lagi 0814 1324 1481. Iya, itu nomor kontak Bang Kamal langsung ya. Iya. Ya, silakan mitra kontak JIC. saya sendiri. Ya, mitra JIC silakan untuk menghubungi Bang nomor Bang Kamal langsung di 0814 1324 1481. Di 0814 1324 1481. Biasanya Bang Kamal kalau ada yang bertanya, Bang Kamal akan menjelaskan melalui WA atau langsung telepon atau seperti apa nanti? Mungkin kita menjelaskannya tergantung dari donaturnya. Kalau misalnya emang via WA, dijelaskan via WA atau bisa ketemu langsung. Bisa juga langsung bertemu ya. Bisa juga langsung bertemu. Jadi cukup dimudahkan oleh pihak Madaris untuk memfasilitasi bagi mitra Muslim yang hari ini ingin membantu saudara-saudara kita yang sedang kena longsor dan banjir di dua tempat. Ini teman-teman dari Madaris akan segera bergerak untuk memberikan donasi, dan tentunya Madaris tidak bisa bergerak seorang diri, bisa juga bantuan atau ulur tangan dari kita ya, dari kita para mitra untuk bisa bersama dengan satu barisan dengan Madaris. Bang Kamal tadi sudah sampaikan untuk nomor rekening. Bang apa tadi, Bang? Banknya? Bank BCA. BCA ya. BCA di 4140668660. Bank BCA atas nama Aminah Darussalamiah. Untuk informasi silakan bisa menghubungi nomor Bang Kamal langsung di 0814 1324 1481, dan insya Allah kalau tadi sampaikan Bang Kamal bahwa hari Jumat itu akan langsung disampaikan donasi tersebut. Iya. Ya, nanti seperti apa, Bang? Di hari Jumat itu rangkaian kegiatan seperti apa? Mungkin rangkaian kegiatannya kita berkoordinasi dengan pihak yang di sana. Mungkin awalnya kita ketemuan dulu, ketemuan langsung di lokasi, di posko ataupun entah di posko di sana. Nanti kita di sana yang pertama memperkenalkan diri kita dulu. Setelah itu mungkin dari pihak mereka pasti akan menanyakan apa aja yang akan disalurkan. Nah, mungkin di situ kita sebutkan satu persatu yang mungkin sudah terkumpul, dan setelah itu didistribusikan langsung ke masyarakat. Dan mungkin kalau misalnya emang masih ada waktu gitu, ada waktu juga di sana, mungkin kita bisa membantu masyarakat di sana dengan cara memungut sampah atau membantu masyarakat di sana. Sosial juga ada selain bantuan sosial ya. Seperti yang sudah mungkin bisa seperti itu. Iya, sama seperti itu, dan menghibur anak-anak juga biar memberikan motivasi untuk anak-anak itu lebih semangat lagi, jangan putus asa hanya gara-gara musibah ini, karena Allah memberikan musibah bukan karena terserah Allah itu, tapi itu karena Allah itu masih menyayangi kita, karena di setiap musibah ada hikmahnya pasti. Bagian bentuk sayang Allah dengan ujian-ujian tersebut ya.
Oke, Bang Kamal. Selain Bang Kamal, tadi yang disampaikan sudah ada Mbak Aminah ya. Iya. Mbak Aminah mungkin akan berikan penjelasan beberapa poin yang tadi belum tersampaikan oleh Bang Kamal, karena juga Mbak Aminah diundang untuk menjelaskan dari perwakilan perempuan gitu kan. Iya. Karena biasanya yang mungkin kuat, strong gitu kan, tahan banting akan lebih didominasi oleh pihak laki-laki atau Ikhwan. Tapi hari ini beliau ini atau mereka-mereka anak-anak muda yang cukup tinggi rasa empatinya hadir langsung kepada mitra yang hari ini tengah ditempa musibah. Mbak Aminah kita akan undang, mungkin Bang Kamal kita bisa gantian terlebih dahulu. Iya. Bang Kamal bisa, Mbak Aminah ya, bisa hadir di kursi ini dan kita akan langsung berdialog beberapa poin yang ingin mengangkat sisi dari perempuan ya, jawaban-jawaban dari Madaris. Silakan Mbak Aminah kita undang. Bang Kamal mungkin bisa gantikan terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Ya, silakan Mbak Aminah, mikrofonnya Bang, mic-nya silakan. Mbak Aminah mungkin sebentar saja waktu yang ya langsung Mbak Aminah dipegang dulu. Ya, Bang Kamal terima kasih, mungkin bisa menunggu sebentar. Ya, Bang Mitra JC, ini Mbak Aminah sudah hadir di studio dan kita akan ngobrol santai bersama beliau dengan Mbak Aminah ini. Beliau juga dari dan hadir bersama kita Mbak Aminah. Assalamualaikum Mbak Aminah. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir di studio Mbak Aminah. Mbak Aminah di bagian apa di Madaris? Di Madaris humas. Humas ya? Iya. Pas kalau ada kegiatan-kegiatan serupa ini ya? Iya. Ya, tapi mungkin sebelum kita masuk ke kegiatan yang sekarang, yaitu bantuan sosial untuk masyarakat yang sedang ditimpa banjir dan longsor di 2 tempat tadi yang disampaikan, Mbak Aminah mungkin di kehumasan Madaris Jakarta Islamic Center, biasanya kegiatan-kegiatannya seperti apa nih? Kegiatannya cukup banyak, kayak misalkan acara KBI seperti itu. Terus ada juga acara kayak santunan untuk anak yatim, untuk kaum duafa. Di luar bencana-bencana yang Aminah sendiri kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari hanya di rumah aja, Di bantu rumah orang aja? tua. Sudah menikah atau masih? Belum. Iya, sama Bang Kamal juga belum ya. Iya, jadi sekarang sudah nggak sekolah, sudah lulus? Iya. Sudah lulus tapi belum kuliah? Iya. Belum kuliah ya, transisi ya, sekolah sudah tapi belum masuk berkuliah, dan hari ini Madaris di Jakarta Islamic Center. Nah, Mbak Aminah, kita langsung ngobrol dengan kegiatan yang terdekat ini, yaitu bakti sosial untuk bantuan banjir dan longsor, baik yang ada di Ciganjur Jakarta Selatan dan juga yang di Ciracas Jakarta Timur. Nah, Mbak Aminah ambil peran di sisi apanya nih di kegiatan ini? Kalau di sini mungkin kayak membantu menyemangati masyarakat di sana supaya tidak putus asa, terus berjuang walaupun banyak musibah yang menimpa. Jadi kalau misalkan di sana nanti mungkin kita ada sesi seperti memberi nasihat begitu. Ada motivasi lah ya. Motivasi begitu untuk anak-anak kecil, remaja dan orang tua juga. Gitu. Kalau Mbak Aminah awal tergerak ikut di sini seperti apa nih? Awal tergerak ikut di sini ya karena ingin bisa membantu sesama aja gitu, dan buat mengisi waktu luang juga. Oke. Jadi ada spirit ingin membantu, meringankan beban mereka-mereka terutama yang lagi di tempat ujian begitu ya. Iya. Apakah Mbak Aminah sendiri atau nanti ada teman-teman lain nanti pas di lapangan dari perempuannya, dari akhwatnya? Ada teman-teman lain, mungkin ada, kalau perempuan nggak terlalu banyak sih, sekitar 3 atau 4. 3 atau 4 ya. Iya. Dan sekarang Mbak Aminah sudah banyak diberikan beban untuk bertugas sebelum acara ini, termasuk mengumpulkan donasi tadi ya. Ya, seperti apa sampai hari ini bentuk bantuan yang sudah terlihat dari masyarakat luas? Untuk saat ini mungkin baru pakaian dan sembako begitu. Sembako, pakaian sudah ada yang masuk, tapi dalam bentuk donasi uang? Untuk donasi uang belum ada. Baik yang cash atau via transfer juga belum ya? Belum. Oke. Kita akan terus berikan kesempatan dan publikasi atau informasi ini kepada masyarakat luas untuk kegiatan
bakti sosial yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Madaris Jakarta Islamic Center yang bekerjasama dengan ACT ya. Iya. Ya, yang menghubungkan dengan ACT dari bentuk donasi yang terkumpul nanti apakah Mbak Aminah atau ada divisi lain? Nanti saya. Langsung ya. Iya, saya langsung. Sejauh ini sudah terhubung dengan pihak ACT terus-menerus atau seperti apa? Kemarin untuk banjir bandang di Sukabumi, kita baru terhubung dengan ACT lewat situ. Jadi dari Iya, sana iya. langsung berlanjut di kegiatan yang sekarang ini. Iya. Mbak Aminah sendiri gabung di beberapa kegiatan donasi atau bentuk bantuan sosial ini sudah berapa kali terhitung setelah sebelum ini? Untuk sebelum ini mungkin cuman beberapa gitu ya, dari komunitas di Karang Taruna di rumah gitu. Dan remaja masjid juga, remaja masjid di dekat rumah. Jadi selain di Madaris, Iya. Mbak Aminah sudah terlatih ikut kegiatan sosial di Karang Taruna dan remaja masjid yang ada di sekitaran tinggal ya. Iya. Ya, apa yang beda nih kegiatan di sana dengan kegiatan di Madaris nih? Ya mungkin kalau di Madaris itu lebih apa ya? Lebih apa tuh? Lebih, kalau di Madaris bisa langsung turun ke lapangan gitu. Kalau di sana mungkin ada pembimbingnya yang memantau kayak gini. Kalau di Madaris kita remaja yang langsung turun ke lapangan. Jadi bisa merasakan gimana rasanya membantu orang secara langsung ke lapangan. Itu yang membedakan ya. Iya. Tapi secara jumlah program cukup banyak antara di sana dengan di sini ya. Iya. Untuk pembagian waktu seperti apa, Mbak Aminah? Mbak Aminah kan masih muda nih. Masih muda yang harusnya mungkin lebih berpikir umumnya nih. Masih berpikir gimana mencari uang, membantu orang tua. Tapi justru Mbak Aminah sebagian waktu yang berkualitasnya untuk membantu sama gimana nih? Ya, kalau misalkan di rumah lagi nggak ada kerjaan, terus lagi ada kegiatan di Madaris itu, disempatkan untuk datang. Kalau misalkan di rumah memang ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal, ya nggak bisa, sini izin dulu. Yang membuat Mbak Aminah puas dari kegiatan sosial ini apanya nih? Apa karena bisa kumpul atau karena mungkin melihat mengurangi derita atau mungkin Ya, beban? salah satunya senang bisa membantu sesama dan juga senang bisa berkumpul dengan orang lain. Beberapa bagian penting Mbak Aminah terpanggil untuk hadir di setiap kegiatan-kegiatan bakti sosial. Iya. Oke. Ini Mitra JC mungkin kita juga perlu nih meniru Mbak Aminah dan juga Bang Kamal yang saya lihat dua-duanya masih relatif muda. Masih berapa tahun sekarang? 18 tahun. Baru 18 tahun ya, 18 tahun. Alhamdulillah 18 tahun ini seusia Bang Andi kurang lebih di sini, Badara. Iya, beda selis. Iya, hampir 18 tahun ya. Sama-sama mungkin Mbak Aminah baru orok brojol gitu ya, Bang Andi sudah di Jakarta Islamic Center ya. 18 tahun mungkin di usia yang masih berpikir jauh, memikirkan masa depan itu kan, memikirkan cita-cita bagaimana bisa melanjutkan pendidikan. Tapi Mbak Aminah alhamdulillah hari ini juga sudah memberikan contoh yang baik bagi kita gitu ya, tidak hura-hura tapi memanfaatkan di sisa usianya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan anak-anak muda militan lainnya seperti tadi Bang Kamal yang hari ini punya amanah sebagai sekumnya di Madaris, dan Mbak Aminah juga sebagai di Humas ya, di Humas hari ini turun langsung untuk memberikan donasi. Untuk itu Mitra JC kami pastikan dan yakinkan kembali untuk Anda yang mendengarkan siaran kami hari ini, mungkin Anda terketuk hatinya untuk bisa bergabung dengan teman-teman di Madaris, meringankan beban saudara-saudara kita yang hari ini tengah ditimpa musibah longsor dan banjir. Silakan bergabung dengan Madaris. Mbak Aminah mungkin bisa disebutkan kembali untuk bentuk pakaian seperti apa. Kalau tadi Bang Kamal jelaskan bentuk uang kan langsung ditransfer ke nomor rekening Mbak Aminah langsung ya. Iya. Nah kalau misal pakaian, makanan, obat-obatan seperti apa nih Mbak? Kalau untuk pakaian, makanan, dan obat-obatan gitu bisa dikirim langsung ke alamat saya atau diambil ke rumah donatur. Jadi pihak Madaris juga bersiap untuk datang langsung ke pihak donatur. Iya. Kalau dikirim langsung ke alamat mana nih Mbak Aminah mungkin bisa sampai ke Mitra JC? Dan Pepaya 2, nomor 19, RT 012, RW 016, nomor 19. Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ya, ini di Jakarta Utara
tentunya lebih gampang. Tapi tentu ini dibuka tidak hanya untuk warga Jakarta Utara yang diajak oleh Iya. tim Madaris ya untuk bisa bergabung, tapi seluruh mitra yang saat ini mendengarkan siaran kita atau mungkin sudah mendengarkan informasi di flyer-flyer yang sudah dikirimkan oleh teman-teman dari Madaris yang akan segera memberikan bantuan, dan katanya untuk pertama kalinya nanti di hari Jumat ya, hari Iya. Jumat sudah akan langsung turun ke lokasi, Iya. begitu ya. Oke, tadi Mbak Mina sudah sampaikan, jadi Madaris membuka tidak saja bentuk uang tunai, tapi juga bagaimana pakaian layak pakai, obat-obatan dan juga makanan, dibuka kesempatan bagi Anda yang ingin berdonasi, dan Mbak Mina sampaikan bisa langsung dikirimkan ke alamat tadi, atau para mitra yang ingin bergabung juga bisa mengundang langsung teman-teman dari Madaris untuk datang langsung ya ke tempat kita. Nanti tinggal disinergikan bagaimana teknis penjemputannya. Teman-teman dari Madaris mungkin akan dikondisikan siapa yang bertugas menjemput tersebut. Iya. Kalau pakaian yang sudah terkumpul rata-rata dari wilayah mana nih yang sudah bergabung? Banyak sih, ada dari Koja, dari Cilincing juga ada, dari banyak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Mbak Mina, waktu di Sukabumi seperti apa kemarin? Kalau untuk di Sukabumi mungkin kita nggak turun langsung ke sana karena nggak sempat juga. Jadi yang turun ke Sukabumi pihak dari ACT. Kita cuma memberikan donasi aja. Gitu. Itu ke lapangan adalah pihak dari ACT. Iya. Tapi kita perpanjangan dari ACT untuk membuka atau open donasi ya. Iya. Ya, kalau hari ini karena dekat antara kita di Jakarta Utara, Iya. gitu kan, yang Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, maka akan terjun Kita turun langsung. ya. Nah, oke, hari Jumat. Hari Jumat. Rencananya habis Jumat akankah ada kegiatan berikutnya atau seperti apa nanti? Kalau itu mungkin nanti akan Akan dilihat dilihat setelah lapangan itu, seperti ya. apa ya. Nah, Oke, baik Mbak Aminah, sekali lagi terima kasih. iya. Mudah-mudahan Mbak Aminah bisa menginspirasi muslimah lain yang baik yang sebaya dengan Mbak Aminah atau juga di atasnya, atau ujian. Dan kalau Bang Kamal tadi sampaikan, setiap ujian ada hikmah, begitu Bang Kamal ya. Dan mudah-mudahan memberikan semangat bagi kita. Insya Allah Mbak Aminah tidak sendiri, ada mitra JIC artinya, dan ingin berbagi dari harta yang dimilikinya sebagian untuk bantuan yang sedang membutuhkan hari ini. Inilah diskusi atau dialog pemuda bersama dengan Madaris, Majelis Pemuda Jakarta Islamic Center, dengan salah satu kegiatan terdekatnya adalah membuka donasi untuk banjir dan longsor di dua tempat, itu di Ciganjur Jakarta Selatan dan juga di Ciracas Jakarta Timur. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sudah siap lahir batinnya, fisik, hartanya, dan sudah siap dengan pengorbanannya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terhimpun nanti benar-benar tepat sesuai dengan harapan kepada yang sedang membutuhkannya di sana ya. Inilah akhir perjumpaan kita. Sekali lagi silakan mitra yang sudah melihat siaran kita kali ini, jangan lupa di like dan juga share, dan komentarnya juga silakan kami tunggu pastinya, agar kemanfaatan informasi ini semakin meluas tentunya, mengingat betapa pentingnya saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan saat ini. Andi Umar, ada Mbak Aminah, sekali lagi terima kasih Mbak Aminah waktunya sudah hadir di studio, ada Bang Kamal tadi, dan juga sahabat kami Badara, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.